Shalom. Ini efek tanggal apa? Efek apa nih? Kok kayaknya lemas gitu ya? Shalom. Coba kiri kanannya dong, tos dulu. Anda luar biasa. Kayak nggak ada orang begini, ribuan orang begini kayak nggak ada orang rasanya. Coba sekali lagi, coba kiri kanannya bilang, Anda luar biasa. Ya. Terima kasih tim pujian musik tadi luar biasa. Kita bisa puji, menyembah, biarlah pujian tadi membuat kita semakin yakin bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, pagi hari ini masih dengan tema yang sama, menang dalam kesempatan kedua. Bangkit, nggak ada yang koreksi tandanya, nggak ada yang merhatiin. Cuman istri saya yang tercinta yang ngingetin, bangkit. Atau saya yang lupa. Ya, jangan tegang gini, kayaknya saya dihakimi gitu. Santai, relax. Kalau kata orang dunia sana bilang tenang, tenang gitu kan. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan tema bangkit pada kesempatan kedua. Ya, siapa yang mau bangkit? Hah? Siapa yang bangkit? Coba lambaikan tangan. Saya sih mau bangkit. Kemarin sel group di rumah Pak Budi bicara bangkit. Kalau Anda mau bangkit, tandanya jatuh ya. Benar gak? Benar gak? Kalau ngomong mau bangkit, harus jatuh. Benar gak? Hah? Kalau saya ngomong gitu, benar gak nih? Mau bangkit, mau rasa tahu bangkit, tandanya harus jatuh. Tapi banyak orang gak sadar. Gak sadar, bilangnya mau bangkit. Hanya mau bangkit. Padahal dia udah jatuh, tapi bilang mau bangkit, tapi gak ada. Hari ini kita mau belajar bangkit pada kesempatan kedua. Amin. Ya, saya mau berkhotbah dengan judul tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Colek kiri kanannya, tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Ya. Tidak ada kebetulan dalam hidup. Sekali lagi, tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Amin. Kita buka ya. Di Alkitab, jangan al yang lain ya, Alkitab. Kitab Rut, saya kalau ngomong Rut ingatnya Esther. Apa hubungannya? Kitab Rut ya, Rut coba baca, buka nih. Ini kayaknya susah deh dibukanya ya. Kalau Alkitab begini kayaknya susah. Benar gak sih? Gak bunyi gitu, gak ada. Ya, izin saya kenapa bawa digital juga, mungkin dari mata. Kadang-kadang saya ngelihatnya yang merah doang baru nyata gitu loh. Kalau kitab gini aduh samar-samar gitu. Suruh pakai kacamata, gengsi. Jangan kurang ganteng Mbak Budi. Dari sananya, cuman belum ada yang ngakui, cuman istri saya yang bilang. Ya, kita buka di kitab Rut. Ayat 1 sampai dengan 22. Benar? Samain dulu nih, 1 sampai 22. Sama enggak? Takutnya beda. Ya, saya bacakan. Rut dan Naomi. 1, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Catat dulu ayat 1 ya. 2, nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana sampai daerah Moab. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Dicatat lagi. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka.
ditandain ya. 7, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan dan pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat pelindungan masing-masing di rumah suaminya, lalu diciumnya lah mereka, tapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada anak-anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Tolong dicatat. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? 20, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu menantunya yang turut pulang dari daerah Moab dan sampai mereka ke Bethlehem pada permulaan menuai jelai. Demikian firman Tuhan. Pagi hari ini kita membaca firman, kapan lagi ya? Kalau suruh baca Alkitab di rumah nanti-nanti. Disinilah kesempatan saya ajar. Ya, ini cerita tentang Naomi dengan kedua mantunya. Mungkin kita semua sudah ngerti ya, paham ya. Waktu Naomi pergi karena ada kelaparan di ceritanya yang di ayat 1 ada kelaparan di Bethlehem. Dia pergi ke Moab bersama suaminya. Ya, benar nggak? Terus di ayat 4 ceritanya dapat mantu. Benar? Di ayat 6 ada berita bahwa sudah ada makanan, dia mau balik. Di ayat 16, Rut dikatakan dia akan ikut Naomi. Bahkan di ayat 20 dikatakan lagi sebenarnya Naomi itu kecewa sama Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa hidup ini tidak ada tidak ada kebetulan dalam hidup. Amin. Coba lihat kiri kanannya, bilang lagi sekali lagi, tidak ada kebetulan dalam hidup. Ya. Anda mau bangkit untuk kesempatan kedua, pada kesempatan kedua, hari ini kita mau belajar untuk bangkit. Bilang tidak ada kebetulan dalam setiap kehidupan. Kitab Rut ini berbicara kalau bagaimana kita mau bilang tidak ada kebetulan. Yang pertama bicara keadaan. Harusnya di kota Bethlehem itu kota roti ya. Pak Gembala kalau saya salah tolong koreksi. Karena saya nggak mahir. Tapi ceritanya
bilangnya, kenyataannya, terserah deh. Tapi katanya Bethlehem itu kota roti. Tapi apa yang terjadi? Ada kelaparan. Akhirnya dia pergi ke Moab. Ini kan bicara keadaan. Saya bilang tidak ada yang kebetulan. Kalau hari ini Anda punya keadaan yang menurut Anda susah, yang menurut Anda kayaknya kok Tuhan gak ada. Ingat, bilang tidak ada yang kebetulan. Amin. Mungkin hari ini Anda usaha, sepi. Mungkin hari ini Anda jadi marketing atau sales, sepi. Mungkin hari ini Anda sekolah, pingin dapat kampus yang baik, kok gak dapat-dapat. Gak ada yang kebetulan. Amin. Kenapa? Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita. Katakan amin. Saya juga mengalami, saudara. Pernah Pak Farel bilang, dia diajar oleh gurunya, dikatakan, khotbahkan yang kamu hidupi. Hidupi yang kamu khotbahkan. Saya pun merasa, saya tahu kalau ngomong kecewa, saya kecewa banget dalam kehidupan saya. Tapi semenjak saya mengalami yang namanya tidak ada kebetulan dalam hidup ini, saya gak pernah takut, saudara. Amin. Hari ini mungkin Anda, Tuhan, saya ikut Tuhan. Saya ikut pelayanan. Saya sudah bekerja mati-matian kok begini-begini aja. Benar gak? Banyak yang ngangguk. Tandanya iya sama saya. Saya 20 tahun saya bekerja kok begini-begini aja. Owner saya yang dari gak punya apa-apa ceritanya sampai, waduh, kemana-mana gitu. Ya, hari ini kayaknya kita ikut Tuhan pelayanan sana sini kok dibandingin sama orang yang gak ikut pelayanan kok kayaknya kita sedih banget ya. Katanya anak raja. Mau pelayanan kayaknya susah banget. Iya kan? Belum lagi kalau udah pelayanan diomongin sana sini. Kadang-kadang kita kecewa ya. Kok begini gitu loh. Iya kan? Siapa sih yang mau berharap? Siapa sih yang mau kepingin? Gak ada yang kepingin, susah. Benar gak? Sel group kemarin saya tanya sama Mr. Budi. Kalau dipanggil Opa nanti semua panggil Opa. Ya. Pak Budi, saya tanya, Pak Budi pernah nggak ngerasain nggak punya uang sama sekali? Ceritanya segini, tapi dalamnya dalam banget gitu loh. Saya lihat hari ini Pak Budi dengan keadaan begini, tapi ternyata dulunya itu nggak punya apa-apa. Kalau boleh dikata minus, mohon maaf ya Pak Budi ya. Tapi kan luar biasa ceritanya. Ini loh orang. Kadang-kadang nilainya, waduh, ini orang udah begini-begini, tapi gak tahu dulunya. Saudara, Anda mau bangkit, bilang, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Kalau saya mau protes, mungkin semua kita protes akan keadaan sekarang. Karena gak sesuai dengan apa yang kita mau. Benar gak? Benar gak? Jangan bicara, Ruth ini bilang, saya ikut Tuhan. Suaminya meninggal, punya mantu. Belum punya cucu, anaknya yang meninggal. Lucu ya ceritanya ya. Mertua sama mantu 2. Cewek semua. Baliklah pulang. Tapi endingnya apa? Kalau Anda baca terus, apa yang terjadi? Ruth menikah dengan Boas. Ya. Jangan nanti ceritanya apa sih Pak? Dari cerita kitab Ruth ini. Oh kalau kita cerai, kita kawin lagi. Jangan begitu. Gak begitu ceritanya ya. Gak begitu ya. Gak begitu ceritanya. Ini ceritanya Tuhan beracara. Saya takut cerita gini. Oh kata Pak Rob ini. Kalau gue nikah, suami gue atau pasangan gue meninggal, gue kawin lagi. Enggak begitu. Ya. Hari ini kita belajar. Tidak ada yang kebetulan. Setiap dari kita punya keadaan masing-masing yang gak tahu sama sekali orang. Yang tahu kita sama Tuhan. Tapi ingat, Tuhan lebih tahu apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan. Amin. Nanti sampai rumah minta ampun sama Tuhan. Tuhan mungkin hari ini saya paksakan diri saya untuk mendapatkan apa yang saya mau.
Sehingga sampai pada akhirnya kita nggak mendapatkan apa yang kita mau. Ujung-ujungnya apa? Kita kecewa. Benar nggak? Sudah tahu gaji pas-pasan, mohon maaf. Mau mobil. Bisa nggak? Saya pernah bercerita sama teman saya di Cikai Home ini. Saya bilang, Bapak punya duit 20 juta. Bapak bisa kredit Pajero. Orang lain menilai Bapak orang kaya, benar? Tapi Anda kalau punya uang 20 juta, beli motor dengan cash. Apa yang terjadi? Orang nilai biasa aja. Sebenarnya yang kaya siapa? Yang punya motor, saudara. Benar gak? Dibandingin punya Pajero yang nyicil. Benar gak? Orang kan selalu nilai di luarnya, tapi yang di dalamnya gak tahu. Makanya katakan dalam diri kita, tidak ada yang namanya kebetulan. Kalau hari ini Anda bisa mengungkapkan perasaan Anda sama Tuhan, Tuhan pasti tolong. Kadang-kadang kita yang lupa ngucap syukur. Iya kan? Kalau hari ini Anda punya pasangan yang kelihatannya cerewet, tanda kutip. Bersyukurlah, gak ada yang kebetulan. Masa Anda menikah kebetulan? Apa-apa nikah kebetulan. Dari Hong Kong nikah kebetulan. Gak ada, masa udah awalnya doang indah terus belakang-belakang saya nyesel punya suami, punya istri kayak dia. Gak ada kamusnya. Amin. Makanya bilang hari ini tidak ada yang kebetulan. Kalau hari ini Anda sebagai pedagang, ingat gak ada yang kebetulan. Saya mah cita-cita tinggi. Gak mau jadi sales. Aduh sales. Ingat loh, saya sales 20 tahun. Tanya Pak Irwan, dia lebih expert. Setinggi-tingginya sales, pangkatnya tetap aja jualan ya Pastor Irwan. Benar gak ya? Hah? Sekalipun dia jadi GM, marketing, GM sales, tetap dijualan. Saya gak mau sebenarnya. Tapi Tuhan berkata lain. Makanya jangan pernah sesali apa yang kamu punya sekarang. Tidak ada yang kebetulan. Amin. Apalagi saya ngeri nih, sekarang banyak keluarga yang bilang, anak gua begini, anak saya begini. Anak orang lain lebih pintar, anak orang lain gampang diatur, anak orang lain. Begitu juga sebaliknya. Aduh orang tua gue begini amat ya, bikin malu. Anda punya keluarga, kok bisa bilang begitu? Tandanya Anda gak pernah beriman sama Tuhan. Tuhan selalu ciptakan menurut apa yang dia mau dan menurut dia baik. Kadang-kadang kita terlalu pandai menilai. Benar? Hari ini kita belajar, gak ada yang kebetulan. Benar gak? Kalau Anda punya konsep tidak ada yang kebetulan, kita akan enjoy menikmati hidup ini. Saya selalu bilang sama anak saya hidup 70 tahun sampai 80 tahun menurut Alkitab. Manusia hidupnya 70-80 tahun. Kalau lebih bonus. Kalau sekarang saya yang muda ini 47 tahun, jangan ada yang protes 47. Ntar saya bilang 47 muda, protes lagi. Ya, masih ada 23 tahun, bener gak? Terus mau ngapain? Gitu loh. Hari ini bilang sama diri kita, tidak ada yang kebetulan. Amin. Bicara keadaan, semua orang punya keadaan berbeda. Yang mungkin tidak ideal menurut dia, menurut saudara. Tapi ingat, Tuhan sangat tahu apa yang kita butuhkan hari ini. Amin. Ya. Sedikit saya kesaksian. Saya punya anak yang paling ganteng, Marco. Ya, kenapa saya bilang paling ganteng Marco? Ya cuman yang cowok dia, nggak mungkin saya bilang Clarissa ganteng. Sebelum orang lain dapat kampus, saya merasa anak saya paling beruntung. Dia sudah dapat kampus duluan untuk kelanjutan sekolahnya. Apa yang terjadi? Saya dapat, bukan saya, dia dapat beasiswa, saya yang happy. Benar nggak? Berjalannya waktu, dia dapat undangan untuk ujian masuk perguruan tinggi.
Awalnya Marco bilang, Pak kalau masuk negeri boleh nggak? Boleh. Puji Tuhan. Lebih murah lagi kan kasarnya gitu loh. Karena undangan. Tapi yang terjadi, di antara sekian banyak temannya, bahkan teman-temannya yang di JKI Home tidak ada yang dapat. Ya, termasuk anak saya. Saya bilang, ada apa ya? Saya itu sebagai orang tua hanya mau support supaya anak ini jadi yang terbaik. Saya nggak mau paksakan apa yang saya mau. Saya pingin dia sekolah, belajar dengan baik sehingga hasilnya bagus. Singkat cerita, dia masih pingin coba untuk jalur mandiri. Saya langsung ambil kesimpulan. Ini anak harus dikasih tahu. Setelah saya main game, saya sering, kenapa saya bisanya ngobrol sama dia ya waktu main game. Gitu, gak mungkin dong, orang saya kerja masa ngobrol, emang gak kerja saya, enak aja. Saya kerja, pulang malam main game, ngobrol sembari main ngobrol. Saya cerita, kasih tahu pengalaman pribadi saya. Mulai dari tahun 96 saya lulus SMA, tidak kuliah, ke Jakarta. Ke Jakarta aku, kan gitu kan lagunya. Apa yang terjadi? Nggak langsung berhasil saudara. Balik lagi ke kampung. Iya kan? Cuman, tapi di situ kan perjalanan saya punya teman. Saya pingin ikut teman, pingin ini. Tapi apa yang terjadi? Saya nggak dapat apa yang saya mau. Singkat cerita, saya sampai sekarang saya ngomong sama Marco. Hidup ini nggak ada yang kebetulan. Papa gagal, papa nggak kuliah. Tapi hebatnya waktu saya nggak kuliah, saya bisa kuliahin adik saya jadi S1 dulu. Saudara-saudara saya S1 dulu, tapi sampai sekarang saya yang paling tinggi sekolahnya S2. Ya kan, itu kan karena Tuhan, amin. Ya kan, makanya gak ada yang kebetulan. Hari ini kalau kamu tidak terpilih, tidak lulus sekolah negeri, gak usah dipaksa. Karena ujung-ujungnya galau. Kalau kamu galau, apalagi papanya yang udah keluar duit untuk DP di depan. Kan gitu, ya enggak? Tapi terlepas daripada itu saya ngajarin sama dia, tanggung jawab. Sekolah manapun tidak menjamin kamu lebih baik. Tapi karakter kamu lah yang menentukan kamu ke depannya. Amin. Ya, bilang, ingatin lagi, tidak ada yang kebetulan. Kalau hari ini Anda kecewa, ingat Tuhan tuh punya rencana yang bagus, indah. Saya selalu bicara begini kenapa? Menularkan, menginspirasi ke saudara. Kalau saya ditolong, Tuhan pasti tolong Anda kok. Dengan catatan Tuhannya sama ya. Takutnya Tuhannya beda lagi. Ya, amin. Ya, saya selalu bilang saya bangun tidur, saya enggak macam-macam, saya dalam hati saya. Kalau saya bangun dengan keadaan sehat, tandanya Tuhan masih punya rencana sama hidup saya. Makanya pergunakan hari ini dengan baik, dengan bijaksana. Jangan sia-siakan waktu yang Anda berikan. Jangan sampai Anda lalai. Entar. Besok-besok kalau bilang Tuhan, entar, tapi sekarang kelar. Ya, amin. Itu bicara masalah keadaan. Tidak ada yang kebetulan dalam setiap keadaan. Yang kedua, lama juga ya. Saya dapat jatah setengah jam lagi nih. Bicara tidak ada yang kebetulan di Alkitab ini yang kita baca, itu bicara tempat. Katakan tempat. Katakan tempat. Ya, tidak ada yang kebetulan kalau kita hari ini ada di tempat yang sama. Jangan dipikir Anda, Pak saya ke gereja kan karena saya yang rencana. Nanti dulu. Pak saya tinggal di sana kan karena saya punya uang. Bisa beli rumah, nanti dulu. Tidak ada yang kebetulan dalam setiap kesempatan di mana kita berada. Amin. Kadang-kadang kita selalu membanding-bandingkan dengan orang lain ya. Enak ya Pak Robi tinggalnya di komplek yang wow gitu loh. Di perumahan terbesar di Jakarta Timur gitu. Kadang-kadang kita bandingkan dengan diri kita. Kalau saya di sini, yang setiap hari mikrolet gak pernah berhenti. Terus itu kapan saya bisa istirahat. Ada lagi kita bandingin, enak ya rumahnya tingkat. Saya boro-boro. Selalu bicara begitu. Ingat, tidak ada yang kebetulan dalam tempat tinggal kita. Di mana kita berada.
Hari ini apa saya pernah janjian? Yuk sama-sama ke JKW Home? Nggak ada. Apa gara-gara Pastor Irwan datang ke sini? Bertobatlah. Pastor Irwan hanya sebagai alatnya Tuhan dipakai untuk penggembalaan. Tapi kita datang ke sini semua karena Tuhan. Amin. Mungkin Anda punya masalah, pernah kecewa, datang ke gereja sana. Bukannya masalah diselesaikan, malah makin masalah. Bertambah, gereja sana bukannya dapat ilham, malah dapat perkara lagi. Pas datang ke sini kayaknya adem. Kan house of metanoia. Homely. Benar gak sih? Homey. Jangan serius banget. Iya kan? Saya tanya, pernah anak muda tanya Reta deh. Pernah ditanya ya, kok betah di home? Iya, gerejanya kayak keluarga. Saya takut ngomong homey, takut salah. Kok kayak keluarga ya? Rasanya semua pada nerima. Hari ini kita belajar. Gak ada yang kebetulan. Kalau saya tanya Reta lagi, dia bukan orang pertama yang datang ke sini. Dia lewat temannya, benar ya? Bahkan dulu datang untuk pelayanan tamborin. Gak ada yang kebetulan kok bisa-bisanya datang sini. Dulu gak ada tamborin di sini. Mungkin ada, tapi belum aktif ya Pastor Irwan ya. Tapi bisa-bisanya. Yang kenal anak saya kan temennya. Akhirnya bisa pelayanan di sini. Gak ada yang kebetulan. Hari ini kita bicara kebetulan. Semua itu sebenarnya Tuhan yang punya rencana. Jadi kalau hari ini Anda merasa sepi, merasa kosong, ingat ada Tuhan. Makanya itu kalau Anda tahu, mengerti, kita akan bangkit. Amin. Ya, benar gak? Siapa yang mau tinggal di rumah, di kawasan kumuh? Gak ada yang mau. Tapi kalau kita, mohon maaf posisi kita sekarang ada di sana, ingat, gak ada yang kebetulan. Bahkan orang pelayanan ke sana pun siapa yang mau sih? Banyak orang mau pelayanan di tempat yang wow, yang nyaman. Tapi coba suruh masuk ke tempat pelayanan yang, kenapa Pak? Ini kan, belum tentu ada yang mau. Tapi semua itu ada Tuhan yang punya rencana. Sehingga hari ini kita dikuatkan untuk bangkit. Bangkit dari apa? Itu. Keterpurukan itu. Kita bisa. Karena Tuhan pasti punya rencana yang hebat buat kita. Amin. Ya. Pertama masalah keadaan. Kedua tempat. Kita buka di Rut 4 ya. Biar semangat. Ngalahin yang lain-lain. Ini pasalnya banyak ini. Rut 4 itu Rut menjadi istri Boas. Oh, kalau ngomong jadi istri semangat banget yang laki ini. Ya, cukup. Ya, kalau diceritakan, dibaca, di situ dikatakan di ayat 3 khususnya apa? Lalu berkatalah ia kepada penembus itu, tanah ini milik kepunyaan saudara kita Elimelek, hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari Moab. Ingat ya, tadi kan tadi dari Moab pulang balik lagi ke daerahnya. Kenapa? Karena ada makanan. Naomi mau jual tanahnya. Menurut hukum yang berlaku waktu itu, kalau dia beli, dia jual tanahnya, kalau yang beli tandanya dapat bonusnya. Keren ya, beli tanah bonus budak, jangan bilang bonus istri, enggak, budak. Dan Naomi punya tanah, kalau beli tanah Naomi dapatnya anaknya, Ruth. Mantunya, gitu kan. Kalau ceritanya Boas mau langsung menjadikan Ruth menjadi istrinya bisa nggak? Karena kan ceritanya dari awal waktu pulang ikut ngambil jelai di kebunnya Boas. Bahkan semuanya tempat Boas. Kalau Boas pengen jadikan Ruth menjadi istrinya bisa aja langsung. Sekarang kan banyak ya. Pacaran sama siapa, ghosting, tahu-tahu nikah sama siapa. Benar nggak? Apalagi dulu kesempatan
Iya kan? Tapi ini kan enggak. Boas sampai bilang, nanti dulu. Yang lebih berhak untuk membeli tanah itu bukan saya. Ada lagi saudaranya. Makanya dipanggillah 10 tua-tua untuk menjadi saksi. Tanyain, bilang, bro, tuh si Naomi mau jual tanah. Kalau beli tanah, ceritanya nih, lo dapat bonus mantunya, Ruth. Mau enggak? Apa yang terjadi? Enggak loh. Di ayat 5 dikatakan, tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Ruth juga, perempuan Moab itu, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Benar ya? Terus di ayat 8, lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya dan ditanggalkannya lah kasutnya. Jadi apa Tuhan? Saudara, ini bicara waktu. Makanya ada lagu, waktu Tuhan adalah waktu terbaik. Jadi jangan pernah bilang kecepatan atau kelambatan. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tidak ada yang kebetulan dalam setiap waktu. Hari ini Anda belum menjadi orang kaya. Tapi ingat, mungkin Anda sudah menjadi orang kaya menurut pandangan Tuhan. Lebih baik begitu. Hari ini mungkin Anda belum mendapatkan tempat kuliah yang baik. Tapi itu menurut Anda. Tapi Tuhan katakan Anda sudah mendapatkan yang terbaik menurut Tuhan. Lebih enak mana? Menurut Tuhan apa menurut kita? Kita kan gak tahu kalau bilang menurut kita gak enak terus kita paksain. Ujung-ujungnya sekolah bayar mahal gak lulus tapi DO. Tapi ikut Tuhan yang kelihatannya sederhana tapi kita jadi sarjana. Benar gak? Kalau hari ini Anda menikah dengan pasangan Anda, kalau dulu bilang, nyesel, gak ada yang tahu. Tapi ingat, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Makanya gak ada yang kebetulan. Kalau sekarang kayaknya kita doa, Tuhan kok dagang saya sepi, Tuhan kok usaha saya kok begini. Ingat, Tuhan gak bisa diatur. Siapa kita? Tuhan punya waktunya sendiri. Tuhan punya caranya sendiri buat berkati kita. Amin. Kalau sekarang Anda mungkin merasa lelah, kerja jauh, kerja sana. Tapi kalau menurut Tuhan itu yang terbaik buat Anda, mau apa? Benar gak? Hari ini kita bicara waktu. Waktu itu yang terbaik buat Tuhan, itu buat sangat baik buat kita. Amin. Jadi jangan bilang, kebenaran nih, kebetulan nih. Wah kayaknya pas banget ya Tuhan. Tuhan waktu saya minta beras, gak ada yang ngasih, tahu tuh ada yang ngirim beras. Gak ada yang kebetulan. Kalau orang bilang mukjizat itu biarin kata orang. Tapi menurut saya Tuhan detail banget untuk mengurusi hidup kita. Kenapa? Kita ini sangat berharga di matanya Tuhan. Makanya saya gak terlalu wow untuk bilang mukjizat di dunia ini. Enggak. Karena Tuhan sudah berikan yang terbaik buat kita. Dia sudah korbankan nyawanya di kayu salib buat kita. Itu udah mukjizat banget. Makanya udah santai aja hidup ini. Apapun orang ngomong, kalau kita hidup menurut apa kata Tuhan, Tuhan pasti jaga kita. Amin. Makanya kalau lagi ada masalah, lagi ada pergumulan, datang sama Tuhan. Amin. Saya cerita sama Bu Evelyn. Kadang-kadang kalau kita masalah, kita ini bukan datang sama Tuhan. Malah kita berusaha untuk menyelesaikan masalah. Seharusnya kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Kalau mereka punya masalah, dia itu kan cari Tuhan. Bahkan mengurungkan dirinya sampai bisa berpuasa, meninggalkan semua kegiatannya dulu supaya apa? Dia tenang. Kalau dia udah tenang, punya hikmat Tuhan, baru dia bisa kerjain. Menyelesaikan masalah. Cuman kebanyakan dari kita nggak di sini, di sono. Bukan nggak di sini ya, di sono. Nanti saya diprotes lagi. Di sono, di sana. Banyak selalu menghadapi masalah, selalu maunya caranya dia sendiri. Tapi Tuhan katakan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Hari ini kita sama-sama renungkan firman Tuhan hari ini. Biar bilang, saya mau bangkit Tuhan. Berapapun, apapun masalahnya, saya mau bangkit.
Makanya katakan dalam hati saudara, iman saudara, tidak ada yang kebetulan. Kalau hari ini Anda punya suami-suami yang paling keren, hargai. Kalau hari ini Anda punya istri-istri yang cakap dalam bekerja, hargai. Gak ada yang kebetulan. Jangan waktu negatif, waktu dia berisik, waktu dia bawel, kita ngomel-ngomel. Gak ada yang kebetulan. Kalau hari ini Anda punya orang tua yang kelihatannya bawel, hargai. Karena dia tahu yang terbaik buat anaknya. Kalau hari ini anak-anaknya merasa, kok orang tua saya gak seperti orang tua lain. Saya minta orang tua lain, minta ini dikasih, minta itu dikasih. Kok kalau saya harus panjang, harus boro-boro Pak langsung dikasih. Saya suruh beli cabai dulu Pak, beli gula dulu panjang. Ujung-ujungnya sisanya baru dikasih Pak. Mintanya 10.000, dapatnya 1.000. Itu juga udah panjang Pak, udah keliling warung dulu. Aduh, bertobatlah. Hari ini gak ada yang kebetulan saudaraku. Waktu Tuhan tuh waktu yang terbaik. Makanya yuk bangkit pada kesempatan kedua ini. Jangan pernah katakan ini kebetulan gak ada. Bagi Tuhan semua kebenaran. Amin.